Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nazlatul Rohma dari kelas 11 IPA 2. Di sini Nazla akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan pemanasan global serta pengaruh apa yang menyebabkan pemanasan global serta dampak yang ditimbulkan dari pemanasan global ini. Nah, ada dampak, maka akan ada cara mengatasinya. Dan di sini juga akan dijelaskan bagaimana cara mengatasi dampak yang disebabkan oleh pemanasan global ini. Langsung aja yuk ke videonya. Dadah! Pemanasan global adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Pengaruh pemanasan global. Pertama, efek rumah kaca. Tahukah Anda, apakah sumber energi yang terdapat di bumi? Sumber energi di bumi berasal dari matahari. Sebagian besar energi tersebut berbentuk radiasi gelombang pendek, termasuk cahaya tampak. Ketika energi ini tiba ke permukaan bumi, ia berubah dari cahaya menjadi panas yang menghangatkan bumi. Permukaan bumi akan menyerap sebagian panas dan memantulkan kembali sisanya. Sebagian dari panas ini berwujud radiasi inframerah gelombang panjang ke angkasa luar. Namun, sebagian panas tetap terperangkap di atmosfer bumi akibat menumpuknya jumlah gas rumah kaca antara lain uap air, karbon dioksida, sulfur dioksida, dan metana yang menjadi perangkap gelombang radiasi ini. Gas-gas ini menyerap dan memantulkan kembali radiasi gelombang yang dipancarkan bumi dan akibatnya panas tersebut akan tersimpan di permukaan bumi. Keadaan ini terjadi terus-menerus sehingga mengakibatkan suhu rata-rata tahunan bumi terus meningkat. Gas-gas tersebut berfungsi sebagaimana gas dalam rumah kaca. Dengan semakin meningkatnya konsentrasi gas-gas ini atmosfer, semakin banyak panas yang terperangkap di bawahnya. Efek rumah kaca ini sangat dibutuhkan oleh segala makhluk hidup yang ada di bumi, karena tanpanya planet ini akan menjadi sangat dingin. Dengan suhu rata-rata sebesar 15 derajat Celcius, bumi sebenarnya telah lebih panas 33 derajat Celcius dari suhunya semula. Jika tidak ada efek rumah kaca, suhu bumi hanya -18 derajat Celcius, sehingga es akan menutupi seluruh permukaan bumi. Akan tetapi sebaliknya, apabila gas-gas tersebut telah berlebihan di atmosfer, akan mengakibatkan pemanasan global. Efek rumah kaca merupakan gambaran awal mengenai bagaimana dampak pemanasan global akan menimpa bumi dan segenap isinya. Nah, pada kali ini akan dijelaskan secara lebih detail mengenai penyebab langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan pemanasan global. Yang pertama, bertambahnya gas-gas rumah kaca di atmosfer yang menyebabkan terjadinya efek rumah kaca secara global. Setiap penyebab bertambahnya efek rumah kaca juga berkontribusi langsung terhadap pemanasan global seperti. Nah, di sini ada 6 poin. Yang poin pertama adalah energi, karena hampir sebagian besar pembangkit listrik di dunia menggunakan minyak bumi dan batu bara. Maka, tentu saja aspek ini berpengaruh sangat besar terhadap pemanasan global, karena permintaan listrik sangatlah tinggi dan makin meninggi setiap tahunnya. Pada saat ini, kontribusi terhadap pemanasan global sekitar seperempatnya. Poin yang kedua adalah transportasi, karena hampir seluruh sistem transportasi menggunakan bahan bakar fosil. Maka semakin banyak orang yang memakai kendaraan pribadi akan berdampak peningkatan gas karbon di atmosfer yang saat ini berkontribusi sebesar 20% terhadap pemanasan global. Poin yang ketiga adalah industri peternakan sapi. Industri peternakan sapi menghasilkan gas metana yang sangat besar ke atmosfer. Gas-gas ini dihasilkan dari kentut sapi dan kotoran sapi yang diproduksi oleh bakteri pengurai selulosa di perut sapi. Hampir setengah dari penyebab pemanasan global disebabkan oleh hal ini, karena masifnya industri ini di seluruh dunia karena konsumsi susu dan daging sapi oleh manusia yang begitu besar. Poin yang keempat adalah industri pertanian. Pupuk yang digunakan dalam pertanian melepaskan gas nitrous oxide ke atmosfer yang merupakan gas rumah kaca. Poin yang kelima adalah limbah industri dan tambang industri seperti pabrik semen, pabrik pupuk, dan penambangan batu bara, serta minyak bumi memproduksi gas rumah kaca seperti karbon dioksida. Poin yang kedua yang mempengaruhi pemanasan global adalah pencemaran laut. Lautan dapat menyerap karbon dioksida dalam jumlah yang besar. Akan tetapi, akibat pencemaran laut oleh limbah industri dan sampah, laut menjadi tercemar
sehingga banyak ekosistem di dalamnya yang musnah, yang menyebabkan laut tidak dapat menyerap karbon dioksida lagi. Nah, selanjutnya, poin yang ketiga yang mempengaruhi pemanasan global adalah penebangan dan pembakaran hutan. Penebangan dan pembakaran hutan sangat berdampak buruk karena hutan dapat menyerap karbon dioksida di atmosfer. Nah, yang terakhir yang mempengaruhi pemanasan global adalah mencairnya es di kutub. Permukaan es berwarna putih dapat memantulkan lebih dari 60% sinar matahari. Akan tetapi, jika semakin banyak es yang mencair, maka sinar matahari tidak dipantulkan seperti sebelumnya, karena lautan hanya dapat memantulkan sinar matahari 1/10-nya saja. Nah, untuk tahap selanjutnya adalah dampak dari pemanasan global itu apa aja sih? Ada yang tahu nggak? Nah, dampak dari pemanasan global yang pertama adalah perubahan iklim dan cuaca. Pemanasan global mengakibatkan terjadinya perubahan iklim dan cuaca di berbagai penjuru dunia. Hal ini dikarenakan kondisi atmosfer yang berubah di berbagai lokasi akibat pemanasan global tersebut. Perubahan iklim ini membuat terjadinya perubahan musim, juga siklus musim di berbagai wilayah bumi akan mengalami perubahan atau menjadi tak tentu. Hal ini menyebabkan banyak masalah bagi manusia, misalnya perubahan musim hujan dan musim kemarau. Dampak pergantian musim ini juga terjadi pada industri pertanian dan peternakan. Musim tanam dan musim panen yang tidak jelas akan mengakibatkan hasil pertanian dan peternakan menjadi menurun. Dampak yang kedua dari pemanasan global adalah hujan asam. Asap hasil pembakaran batu bara dan minyak akan menghasilkan emisi sulfur oksida dan nitrogen oksida. Ketika dua gas tersebut bereaksi di udara, maka akan menghasilkan asam nitrat, asam sulfat. Inilah yang kemudian mengakibatkan terjadinya hujan asam. Hujan asam ini dapat mengakibatkan kerusakan pada benda-benda logam, merusak tanaman, mengakibatkan kesulitan bernapas, dan lain sebagainya. Nah, poin yang ketiga dampak dari pemanasan global adalah es kutub utara dan selatan mencair. Sebagian besar area kutub utara dan selatan tertutup oleh es yang dapat memantulkan cahaya matahari. Pemanasan global akan membuat es di kutub utara dan selatan mencair. Jika es di kutub utara dan selatan terus mencair, maka panas matahari akan semakin banyak terserap dan menimbulkan panas. Selain itu, percepatan mencairnya es akan membuat berbagai binatang di kutub utara dan selatan kehilangan habitatnya. Dampak yang keempat dari pemanasan global adalah permukaan laut naik. Es yang mencair dari kutub utara dan selatan akan mengalir menuju laut. Pada akhirnya, permukaan air laut akan semakin tinggi secara perlahan-lahan. Menurut beberapa ilmuwan, sepanjang abad 20, permukaan air laut telah naik hingga 25 cm. Dan diperkirakan permukaan air laut akan terus naik hingga mencapai 88 cm. Hal ini tentu saja akan membuat area daratan di permukaan bumi semakin berkurang. Dampak kelima dari pemanasan global adalah ekologis terganggu. Pemanasan global berdampak besar bagi semua makhluk hidup, termasuk hewan dan tumbuhan. Aktivitas manusia yang mengakibatkan pemanasan global akan membuat banyak hewan melakukan migrasi ke tempat lain. Tumbuh-tumbuhan di suatu daerah bisa hilang atau mati karena iklimnya sudah tidak sesuai dengan habitat aslinya. Poin yang terakhir atau poin yang keenam dari dampak pemanasan global adalah lapisan ozon menipis. Lapisan ozon merupakan lapisan yang menyelimuti bumi sehingga tidak terkena radiasi langsung dari sinar matahari. Pemanasan global mengakibatkan lapisan ozon ini semakin menipis bahkan rusak. Dampak dari kerusakan lapisan ozon ini adalah sinar matahari yang langsung mengenai kulit manusia. Sinar ultraviolet yang langsung mengenai kulit dapat mengakibatkan penyakit kulit hingga kanker kulit. Penjelasan yang terakhir adalah bagaimana sih cara mengatasi pemanasan global tersebut atau bagaimana cara mengatasi dampak dari pemanasan global itu. Yang pertama adalah mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor sudah menjadi kebutuhan manusia saat ini sebagai alat transportasi. Namun, kita sering lupa bahwa asap kendaraan bermotor menyumbang CO2 yang mengakibatkan pemanasan global. Untuk mencegah pemanasan global, kita bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan menggunakan angkutan massal. Dengan begitu,
polusi udara akan berkurang dan dapat membantu mengatasi pemanasan global. Cara yang kedua untuk mengatasi dampak pemanasan global adalah menjaga kelestarian alam. Eksploitasi hasil alam yang berlebihan lebih banyak merugikan ketimbang menguntungkan untuk jangka panjang. Penebangan dan pembakaran hutan untuk membuka lahan sudah seharusnya dikendalikan atau dihentikan. Menanam kembali pohon di lahan yang dibakar atau ditebang merupakan langkah konkret yang bisa dilakukan untuk mengatasi pemanasan global. Nah, cara yang ketiga untuk mengatasi pemanasan global adalah mengontrol pemakaian listrik. Penggunaan listrik yang berlebihan juga dapat menimbulkan pemanasan global. Hal ini terkesan sangat sepele, namun dampaknya sangat besar. Lampu-lampu dan peralatan listrik dapat mengeluarkan panas. Bayangkan berapa besar panas yang dikeluarkan bila seluruh manusia di bumi menggunakan listrik secara berlebihan. Selain membantu mengatasi pemanasan global, dengan mengontrol pemakaian listrik, maka kita akan lebih hemat energi dan hemat biaya. Nah, cara yang keempat dalam mengatasi pemanasan global adalah mengendalikan limbah. Limbah dapat mengeluarkan gas berbahaya ke udara. Gas berbahaya ini selain menimbulkan bau busuk, juga dapat menyebabkan efek rumah kaca yang menyebabkan panas matahari terperangkap di permukaan bumi. Dengan mengendalikan limbah, baik limbah rumah tangga maupun limbah industri, maka hal ini dapat membantu mengatasi pemanasan global.